Aku udah gak sabar. Soalnya aku tuh udah lama magang di sini, aku belum pernah podcast. Akhirnya pengen punya banyak keahlian aja sebenarnya. Toh nanti pasti bakal di situ, tapi kalau kayak nyiapin backup plan gitu, jadiin panitia gitu deh. Aku minta jadi ngeprint gitu ilegal, ngeprint jadi asin committee gitu. Kesel mutusin gue lo yang Kreatif. Halo Maxians, oke kembali lagi di podcast Mood On ya. Kita sekarang bersama saya host di sini yang nggak pernah muncul cuma sekali di Mood On. Setelah itu di belakang kamera. Kita sekarang lagi podcast, lagi mau ngobrol bareng nih sama salah satu intern kita di Messi, yaitu ada Minmax Satria. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan diri, Minmax Satria ini siapa dan di sini sebagai apa gitu. Kameranya situ sama di sini ya. Ya, situ aja nggak apa-apa. Sini. Hai Maxians, kenalin aku Minmax Satria. Aku di sini magang. Iseng-iseng lah magang lah ya. Terus ketemu sama Minmax Jose. Aku di sini perannya kebanyakan sih lebih banyak partnership sih. University partnership paling sama awal-awal nyemplungnya di digital marketing gitu sih paling. Luar biasa. Berarti Minmax Satria ini adalah salah satu talent magang kita yang magang di Maxi dan punya banyak kelebihan. Jadi dia bisa masuk di produk, dia bisa masuk sebagai marketing gitu guys. Jadi kalian kok misalnya magang di Maxi nih, kalian tuh nggak dibatesin, kalian tuh mau berkarya apa gitu ya. Kita bisa mulai aja ya. Iya. Setuju. Ya Satria. Aku udah gak sabar. Soalnya aku tuh udah lama magang di sini, aku belum pernah podcast. Akhirnya di podcast sendiri oleh videographer. Bukan dengan host-host biasanya gitu ya. Kita di sini agak tidak normal. Oke, mungkin dari Bro Satria sendiri ya, Minmax Satria nih, dengar-dengar nih, Anda ini adalah seorang musisi, seorang yang bekerja di industri kreatif. Nah, tapi kenapa mau magang di startup? Contohnya di Maxi ini. Gambaran awalnya aja, kayak singkatnya aja kayak gimana tuh, kok bisa tiba-tiba kepikir, sudah aku cobalah di startup gitu. Mungkin kalau kata musisi terlalu berat sih. Mungkin kalau hobi musik iya. Tapi kalau musisi, seniman kayak itu terlalu berat katanya. Jadi kayak hobinya emang main yang di kreatif industri aja. Terus ini kan aku sekarang udah mau lulus ya. Aku semester akhir. Terus aku belum pernah terjun yang terlalu korporat gitu. Kayak aku pengen tahu workflow-nya gimana, terus networking-nya gimana, link-nya gimana. Soalnya kan selama ini tuh aktifnya tuh justru di Surabaya-nya tuh bukan yang di lingkungan yang profesional tuh. Kalau misalkan di kuliah tuh aku kebanyakan tuh jadinya narasumber, kalau nggak jadi steering committee. Jadi nggak pernah terjun langsungnya gitu loh. Jadi aku di kesempatan magang ini aku milih startup Maxi Academy. Pengen tahu aja aku gitu. Luar biasa. Simple aja sih sebenarnya. Oke. Berarti gimana rasanya itu setelah berpindah sebelumnya itu
kan ya di industri kreatif dan di industri seperti startup ya formal company gitu ya kayak corporate style dan lain-lain itu kan pasti dari circle-nya apa ya kayak habits-nya itu beda nih. Habits-nya beda, ya kan bener kan? Benar. Habits-nya beda, orang-orangnya modelnya beda, umurnya juga beda, ya kan? Bener. Tapi kalau memang kita di startup ya mungkin masih mirip-mirip lah ya, kayak nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh. Tapi kan benar-benar beda tuh. Apakah apa yang kamu rasakan? Kayak perpindahannya itu agak shock culture nggak? Kayak, waduh aku nggak bisa nih bangun jam 7 gitu ya. Kayak aku tuh pasti ngeblank gitu. Biasanya bangunnya siang karena saya kerjanya malam gitu. Atau kayak gimana tuh? Ya silahkan bro Satria. Iya ya, itu menarik sih. Iya, kalau misalkan di industri kreatif tuh kadang aku kagetnya di sini tuh kalau misalkan kerja itu ya udah dari masuk sampai selesai gitu ya udah. Harusnya kan sebenarnya udah selesai terus pulang ya udah ya kan. Nah, kalau misalkan dulu pertama jamnya juga nggak tentu. Kadang bisa malam banget, kadang pagi-pagi banget. Kadang sampai malam tuh sampai 2 hari tapi kan event juga kan ya 2 hari 3 hari terus tiba-tiba nggak ada ya jadi lebih disiplin sih kalau misalkan di pengalaman yang di sini jadi belajar ngatur waktu terus ya sih kalau misalkan habitnya sih jadi lebih baik kalau menurut aku dibandingin aku nggak mengatasnamakan kreatif industri yang lain ya tapi maksudnya ini kan pengalaman gue sendiri sama paling kalau misalkan workflow-nya teman-temannya kurang lebih sih sebenarnya sama tapi kayak di sana tuh lebih ngasal aja kali ya kayak walaupun ada gap umur gitu masih kayak bisa kayak, nyet yang kayak sini lu kucruk yang gitu bos juga kayak bisa oke gitu benar jadi ya gitulah kalau di sini kan kayak ini lebih ke alur komunikasi lah ya. Iya, di sana tuh lebih nggak ada etika aja kayaknya. lebih maksudnya kan etika mungkin masih ada ya, tapi kan memang beda caranya aja. Iya, mungkin nggak terpatok gitu ya. Kalau di sini ya, misalnya full timer nih, ya kalau mau ngobrol sama CEO ya nggak bisa gitu, harus lewat atasan dulu, harus lewat manajer dulu dan sebagainya. Benar. Oke. Siap. Rasanya gimana rasanya? Awalnya kaget sih waktu aku pertama masuk kayak. Terus ngeliat kantor ya kan, duduk. Aku kaget bisa duduk lama laptopan gitu kayak. Biasanya nggak bisa ya? Iya, biasanya itu pasti gerasa kerusuk harus jalan-jalan. Siap. Di sini jadi ya bener jadi lebih tahu malu, lebih tahu atur, lebih jadi manusia gitu. Ya, siap. Oke. Lebih disiplin sih. Lebih disiplin ya intinya. Tapi kalau masalah fun tetap fun. Berarti Bro Satria ini merasa terberkati gitu ya dengan Iya, reborn as a new person lah. Ya, saya mau ngulik nih dari Bro Satria sendiri, tapi nggak mau ngulik terlalu jauh sih, lebih ke ngulik secara pekerjaan kamu aja. Around your 20s gitu ya, kayak wow. Di pekerjaan tuh karirmu tuh gimana? Kok bisa tiba-tiba terjun di musik gitu, di kreatif lah? Gimana tuh? Awalnya iseng sih. Aku dari SMA itu aku nggak main sama umuran sepantaranku. Jadi aku kan 4 bersaudara. 3 adikku tuh, aku anak pertama, adikku cewek semua. Terus jauh umurnya. Jadi di rumah tuh aku gedenya sendiri. Sama ada nongkrongnya sama anak-anak kuliahan.
di atas tuh ada kantor gitu kan. Punya kantor kayak kantor pribadi, punya ayah. Terus pada yang ngumpul tuh jadi kebanyakannya ngobrol tuh sama anak kuliahan. Nah waktu itu anak kuliahnya itu lagi kerja di Ismaya Live. Jadi tuh dia ngatur event sih waktu itu. Paling apa ya? Di tahun-tahun segitu tuh DWP sama apa tuh WTF, With the Fest. Nah waktu SMA kelas 1 atau kelas 2 itu ya aku lupa. Terus di ini gara-gara ada With the Fest gitu disuruh jadiin panitia gitu deh. Aku minta jadi ngeprint gitu ilegal, ngeprint jadi SN committee gitu. Iseng-iseng bro, ya kan? Iya. Karena nggak mungkin seumuran segitu, kalau misalkan masuknya tuh pasti SN volunteer doang. Iya, volunteer. Akhirnya dia tuh di bagian print-printan kartu nama, akhirnya masukin lah nama aku. Akhirnya ikut kerja. Luar biasa. Nah di situ penasaran kan soalnya. Akhirnya situ mulai terjun. Akhirnya mulai deh kelar SMA, udah mulai penasaran. Akhirnya buat kolektif sama teman-teman SMA buat pameran waktu itu. Akhirnya dari Jogja, Malang, Surabaya, Solo, ya kurang lebih main-mainnya di daerah di kreatif kreatif industri yang kayak gitulah kurang lebih. Tapi meskipun Anda itu masuk di kreatif, tapi Anda itu tetap menempuh pendidikan. Biasanya kan kita ngerti nih ada banyak lah ya oknum di industri kreatif yang mereka itu ngerasa kreatif banget. Sih bukan kreatif banget, tapi kayak mereka dunia itu kayak memang dipandang itu secara kreatif. Jadi mereka nggak butuh pendidikan lagi gitu kan. Karena pendidikan tuh ya sesuatu yang ya orang-orang kreatif nggak perlu gitu kan untuk ada di pendidikan. Nah itu gimana ini Minmex Satria ini kenapa masuk di industri kreatif tapi tetap SMA, tetap kuliah nih? Menarik sih ya. Awal tuh pasti ada fase-fase kayak gitu. Yang kayak nggak penting lah pendidikan, nggak penting. Tapi karena aku tuh orangnya tuh suka belajar hal yang baru gitu, learn new things. Either dari nonton atau sesimpel nonton, sesimpel baca berita atau baca apa, kan sama halnya kayak ya suka ngobrol juga gitu, dapat info, sama aja kayak belajar nambah pendidikan itu kan sama aja kayak nambahin pengetahuan gak sih, knowledge gitu, memperkaya diri sehingga semuanya lancar-lancar aja gitu sih. Makanya aku pengen gedak di situ, tapi aku tuh nggak mau kosong aja, as in aku cuman fokus di satu, misalkan aku musik gitu, sampai mati nanti aku cuman bisa bikin musik, tapi nggak tahu cara ngejual musiknya, nggak tahu cara menerapkan itu ke orang-orang atau membuat itu ngerasa orang bisa memiliki musik aku. Kan itu ya hal-hal yang sebenarnya dibutuhin ya. Itu sih makanya aku belajar ke digital marketing di Maxi. Itu aku juga belajar gimana cara selling tuh yang kayak gimana, terus ada konsep-konsep apa, platform apa yang harus dibutuhin. Kalau sih itu yang aku lagi dalemin di Maxi Academy juga sih. Oke. Menarik dong ya. Menarik. Memang apa ya? Kita tuh di dunia nggak bisa terlalu ini ya, segmented. Kita ya ngerti. Iya benar. Kita kalau terlalu berfokus cuman di satu keahlian aja, kita menutup mata dari yang lain, itu justru malah bikin kita berkembangnya juga sulit gitu kan. Jadi kita di mana-mana mau ngerjain apapun tuh semuanya itu berkesinambungan gitu loh bro. Jadi kita ya tetap harus punya skill marketing, kita juga harus punya skill kreatif, kita juga tetap harus punya skill apalagi misalnya macam-macam gitu kan.
ya kita nggak akan bisa survive lah hitungannya kalau misalnya kita cuman terlalu segmented. Yes, itulah yang pengen punya banyak keahlian aja sebenarnya. Toh nanti pasti bakal di situ, tapi kalau kayak nyiapin backup plan gitu, ngerti gak sih? Kayak plan yang banyak biar numpuk. Kalau misalkan yang ini agak nerempet-nerempet, agak mulai ini, akhirnya yang ini bisa diaktifasi. Benar. Kalau misalkan yang ini udah mulai gini-gini nih, udah mulai nyerempet, akhirnya ini yang diaktifasi. Pokoknya saling dukung lah. Saling gitu. dukung, benar. Apalagi kita juga masih muda ya bro. Yes. Jadi tidak ada salahnya kita buat belajar banyak hal. Betul. Tidak ada kata gagal. Luar biasa. Quotes of the day. Quotes of the day. Pernah nggak ngerasa capek kerja di industri kreatif tuh? Dan sekarang juga masih ini ya, masih berkecimpung di dalamnya nih ya. Pernah nggak ngerasa capek? Capeknya ini bukan capek secara fisik ya. Kalau kita mau kerja 8 jam kita pasti capek. Tapi maksudku lebih capek ke, wah ini saya kerja di industri kreatif itu kayaknya dituntut kreatif terus gitu loh. Kayaknya saya tuh kok harus punya ide terus. Sedangkan kan saya juga manusia. Capek gitu kan. Capek. Otak kita juga capek gitu kan. Nah, pernah nggak ngerasa capek itu? Mungkin keluhannya itu apa sih? Kalau aku ya, mungkin aku kayaknya kalau capek tuh sama kayak harus bisa senyum tiap hari main di industri kreatif. Kalau udah ngomongnya sama klien atau sama apa, kan tuh kebanyakan kita ngambilnya tuh yang di dunia entertainment kan itu. Harus yang vibe-nya fun, apa-apa. Ada kala nanti awalnya emang dari capek fisik sih. Mulai capek fisik. Terus ngatur waktunya udah mulai aneh, belum lagi nanti nyampur ke bukan hubungan ya, maksudnya kayak kehidupan aku sehari-hari yang bukan kerjaan, mulai kecampur-campur, akhirnya kan biasanya bad mood lah gitu. Tapi harus masih bisa harus bisa, itu yang kadang juga makanya bisa tiba-tiba ngilang aja tuh. Nah kan kalau jadi nggak kaget kalau misalkan orang-orang di industri itu tiba-tiba ada kasus apa, ada ngerti. tiba-tiba ngilang, tiba-tiba anda selingkuh ya kan, itu kan ya itu stres Anda, ya dong. Itu menjelaskan orang-orang di industri kreatif tuh bener-bener problematik karena nggak bisa ke-maintain aja. Sedangkan kalau misalkan di sini kan worknya tuh udah tertulis gitu kan, udah paten gitu ya. Ya itu jadi enak ya di situ. Jadi enak ya, benar-benar. Sama si kreatif ini nih, kalau aku ya pengalaman aku tuh masih apa ya bahasanya tuh, jadi udah nyambung aja sama keseharian, kayak nyatu gitu, akhirnya malah jadi nggak jelas flow-nya gitu loh, apa ya? Itu yang masih sulit sih. Oke, kalau capek ya menghilang. Itu kata yang tepat kalau dulu ya. Dulu. Sekarang kan kalau ini kan. Jadi kita tahu kalau misalnya tiba-tiba Bro Satria menghilang, kemana gitu. Oh enggak. Ini tambahan dulu kan menggebu-gebu kan. Kan sekarang masih juga. Ya. Nah, benar. Dulu tuh menggebu-gebu semua. Misalkan proposal apa, garap. Ada dapat sponsor apa, ayo kerjain. Dari Sampur. Waktu itu sempet tuh, walaupun nggak boleh ya. Sampurna aku sikat, Jarum aku sikat. Padahal kan cuman satu doang kan di proposal. Cuman boleh gandeng satu. Tapi aku sikat semuanya, udah capek. Sekarang ya main santai-santai aja gitu lah, ya kan? Benar. Nggak terlalu gimana. Di industri kreatif tuh dituntut sebagai individual itu lebih bisa disiplin sendiri lah. Kita
harus bisa mengatur semuanya itu dengan baik sendiri. Gimana caranya nggak kecampur, gimana caranya nentuin workflow ya, gimana caranya kerja yang baik dan sebagainya. Jadi kayak learning sendiri lah. Kalau misalnya kita udah masuk di kerjaan kantoran, kita udah di startup, itu kan memang udah written rules gitu ya, kayak oh kita hari ini harus ke kantor jam sini sampai jam segini gitu. Jadi kan kalau misalnya kita telat, kita nggak masuk dan sebagainya, ya apa ya, dampaknya juga ke kita gitu kan. Dampaknya juga kita ya, jadi kayak potong gaji lah, yang lain. Jadi kayak banyak yang harus dipikirin emang. Benar. Kadang di sana tuh emang nggak terlalu mikir ya, nanti resikonya apa, gimana-gimananya. Emang dituntut buat nge-explore diri sebebas mungkin. Jadi itu sih, itu yang kayak jadian nentuin batasan sendiri, takutnya bisa bablas, bisa apa. Jadi menurutku sejauh ini ya, aku keren aja di Maxi Academy. Gen Z-nya top. Mentor-mentorku semuanya, mohon maaf, tapi semuanya emang top. Udah kayak bos di sini semuanya. Nggak rapi sih, jadi cara kerjanya, apanya tuh rapi ya. Rapi, jadwal tuh gimana, gini. Terus perharinya apa goalsnya, terus di recap, ada daily meetingnya juga gini. Jadi ke-maintain, kamu sampai mana, kamu di mana. Kalau misalkan ada kehambat apa gitu, langsung diomongin, langsung apa. Jadi lo keren, environment-nya very healthy. Itu sangat memfasilitasi banget as a Gen Z gitu ya. Iya benar. Gen Z yang rewel, mental health dan lain-lain gitu ya. Kalian, saya jamin kalau kalian masuk Maxi, mental health kalian pasti aman. Ini sudah ada salah satu testimoni kayak kesadarannya dan sebagainya. Makanya saya tuh memanfaatkan gitu loh. Jadi saya kerja, saya juga dapat gaji, saya dapat pengalaman, saya juga bisa disiplin karena saya tahu rules-nya nih. Kan saya dituntut harus kayak gini nih. Bagi para Gen Z anak muda yang gini, kalian masih bingung caranya bagi waktu yang baik, cara menata hidup kalian tuh, pengen hidup kalian tuh bisa tertata, kalian pengen juga upskilling, kalian juga pengen bisa belajar hal banyak, kalian pengen networking, di sini tempatnya. Bener nggak sih Bro Satria? Betul. Makanya Bro Satria ini kuat loh, dia ini sudah berbulan-bulan juga di sini, dia nggak pernah ada keluhan dan nggak lah, adaptasi lah. Iya, adaptasi kayak gampang gitu kan. Adaptasinya cepet. Karena memang nggak sejauh itu, nggak sengefek itu. Bahkan di sini difasilitasi banyak gitu kan. Benar. Adaptasi, terus jadi ada zona nyaman tersendiri lah di sini. Benar. First impression pas Minmax Satria ini datang di Maxi itu kayak gimana? Tadi aku mau Maxi Jakarta, tapi gara-gara ada kerjaan yang nggak bisa aku tinggalin selain Maxi ini ya, yang perlu offline di Surabaya. Akhirnya aku Maxi yang di Surabaya. Dateng lah Surabaya. Sangat fancy ya, karena gedung ini nih bisa dibilang apa ya, fancy sih. Dari lobby itu kayak, wah ini bukan tempat saya kayaknya. Awalnya seperti itu, ya kan? Ya bener dong. Ya bener. Hah? Kaca-kaca. Udah kaca-kaca terus selamat siang Pak, satpamnya. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Wow, ini akan menjadi tempat yang sangat membosankan kalau menurut saya. Oke. Ya kan? First impression loh ya. First impression. Terus nyampe ke atas T12, terus langsung, udah datangnya telat awal-awal.
Jam 9:30 ya. 9:30 terus kayak Hai guys, waktu itu yang kenalin siapa ya? Lupa aku. Steven deh. Kayaknya. Lupa aku deh. Iya, entah Min-Max Steven atau Min-Max Sydney ya. Kayaknya ya. Terus kayak, hai, perkenalkan ini, gini. Terus udah. Terus ngeliat waktu itu tuh lagi diem banget sih itu. Itu lagi nggak ada apa-apa. Nggak ada tenaga gitu ya, nggak ada. Iya, dan kebetulan tuh aku belum tidur kan. Luar biasa, berarti itu kayak low eco mode gitu. Itu parah banget itu. Itu udah low power mode juga ya kan. Iya udah eco mode ya 20%, 15% lah udah mau kedip-kedip gitu ya guys. Layarnya udah redup gitu. Itu harusnya jam aku tidur sebenarnya tuh. Soalnya penyesuaian kan. Ya benar-benar penyesuaian. Kaget aku. Terus onboarding kan. Suruh dengar-dengarnya terus ngeliatnya kayak wah bisa nggak ya terus kasih ya paling berapa sih 3-4 hari lah udah aman aja kita ya kan. Ini komunikasi guys. Betul banget. Kalian kalau susah ngomong, oh ya aku anak komunikasi loh ya dari universitas sebelah. Boleh disebut ya? Boleh. Boleh lah. Universitas Erlangga ilmu komunikasi. Biasa. Jadi komunikasi mau secara non-verbal atau verbal tuh hajar aja udah, nggak usah malu tuh belakangan. Yang penting pesannya disampaikan aja, sisanya nah bebas. Min-Max yang ngatur itu. Kalau misalkan nyambungnya nyambung, enggak ya enggak. Ya. Tapi kebanyakan sih sejauh ini nyambung semua sih. Iya benar. Yang penting kita punya etika lah. Iya benar. Kita punya etika. Tahu lah kita bisa bahas sesuatu itu di mana tempatnya, tahu di mana. Benar. Kalau saya lihat Bro Satria pertama kali itu iya gimana first impression? Please. Waktu itu tuh aku ingat pakai kemeja hijau botak. Iya. Pas itu botak banget ya kayaknya. Botak banget kayaknya. Belum ada rambut samsek gitu kayaknya. Itu pertama kali tahu nama Anda itu Satria. Itu saya langsung ngomong sama Min-Max sana, ini namanya Satria. Oh, cokil. Kita langsung mau nyamakan dengan Satria yang ini. Bukan lah. Jadi maaf ya buat Satria yang ini, saya bukan bilang Anda jelek atau buruk, tapi ya kita mindsetnya langsung, wah ini dari modelannya mungkin ya, dari caranya tuh skena banget. Habis itu kan kenalan nih kita ya. Nah. Kita kenalan tuh hari pertama atau hari kedua ya? Langsung hari pertama. Langsung hari pertama ya. Hari pertama kenalan tuh. Anda oh iya kenalan kita di sini ya. Iya benar. Di studio ini. Di studio ini pas itu lagi ada. Oh saya lagi photoshoot. Benar, ada photoshoot. Saya diam doang. Nah itu. Saya lagi sakrat tuh. Kenalan ngantuk tuh. Ya ampun itu lewat banget itu kuping kanan kiri itu. Terus dia omongin ya kan sama Min-Max ini kayak, kamu ngantuk ya? Iya. Jujur banget ya ampun. Ngasal banget itu ternyata dipikir-pikir ya. Astaga. Lu malah meditasi gitu kan di sini Min-Max Satria, tapi ya dari situ terus mungkin minggu depannya ya baru masuk ya. Masuk minggu depannya. Kita lunch bareng, ngobrol-ngobrol tuh. Ini pertama kali ya. Ngobrol-ngobrol. Oh, saya lihat Pak Satya ini bagus kok orangnya. Orangnya baik, kelihatan kok. Maksudku ya karakternya. Orang karakter ya, maksudku orang kelihatannya buruk berarti. Kelihatannya karakternya baik, kelihatannya buruk. Enggak, mungkin bukan buruk, tapi kan buat beberapa orang ada yang ada stereotip. Aku masuk ke stereotip tertentu ya. Nah, masuk ke stereotip tertentu ya. Mungkin ya gitu aja sih, tergantung pandangan orang. Tapi kan yang penting itu di dalamnya, Bro. Enggak, maksudnya kayak multitasking, Bro. Iya. Harus bisa, apalagi time managementnya gimana, ngatur Favivunya, ABCD-nya, jangan kecampur ini. Nah. Saya multitasking tuh butuh sih, terutama buat
mungkin buat Maxians atau audiens di sini yang pengen jadi entrepreneur gitu ya, nggak sebagai profesional ya, as a entrepreneur ya, kalian harus tahu gitu loh, kerja di bidang manapun kan. Jadi mau jadi marketing, mau jadi bidang product development atau kayak gimana, kalian harus ngerti workflow-nya gimana, teknisnya kayak gimana, kalian harus paham gitu loh, biar ya nggak mungkin kalian nggak paham kan. Kalau misalnya kalian nggak paham, gimana caranya kalian nge-hire orang buat kerja buat kalian gitu kan? Nggak mungkin dong. Kan kalian harus ngawasi mereka, harus ngerti kan cara kerjanya kayak gimana, dasar-dasarnya kalian harus tahu. Makanya kayak nggak ada ruginya gitu loh buat multitasking. Ada pesan nggak ya buat para Maxians di sini atau audiens di sini yang mereka itu mungkin sekarang udah yang masih mau lah ke industri kreatif, tapi mereka masih bingung kayak kira-kira dari mana atau gimana? Bukan, kayak kira-kira terjamin nggak ya hidupnya di industri kreatif. Nah, kira-kira mungkin ada tips gimana caranya tetap bisa di industri kreatif, tapi tetap misalnya punya income yang pasti. Misalnya tetap bisa disiplin, gimana caranya tetap bisa punya banyak skill dan sebagainya kayak gitu. Tadi simple sih sebenarnya. Kalau sebenarnya kalau kerja kan nggak enak ya. Kalau misalkan nggak sama yang pengenin gitu. Kalau misalkan industri kreatif, pasti kamu tuh kerja yang kamu mau sebenarnya di situ. Aku bisa jamin. Sebenarnya kalau misalkan oh pertanyaannya? Jadi mungkin ada pesan nggak nih buat Maxians atau audiens yang mereka itu sekarang baru mau berkecimpung di dunia kreatif nih. Mereka masih bingung kira-kira masuk di industri kreatif ini apakah udah pasti nih nggak income-nya, gimana tipsnya, caranya gimana biar bisa bisa tetap punya skill yang banyak, tetap bisa punya gaji yang tetap dan sebagainya, tetap. Oke. Kalau menurutku as in Max Satria ya, kalau misalkan kamu orangnya seidealis itu, kamu gas aja di industri kreatif itu. Karena ada kata-kata tuh, aku lupa ya kata-kata siapa. Jadi kayak sedikit Abraham Lincoln. Bukan. Sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi di industri kreatif itu harus lebih beda gitu dibandingin lebih baik. Lebih baik kalau misalkan lebih beda dibandingin lebih baik. Itu agak ribet ya, tolong nih ditulis di sini quotes of the day. Kalau misalkan kamu si idealis itu udah hajar. Soalnya kan dia cepet banget kan. Benar. Harus ngikutin yang populer tuh apa, yang kekinian tuh apa, kayak konser apa, terus misalkan siapa nih album siapa yang keluar gini-gini, kayak fashion apa nih yang tergini, kan itu kan semua berkesinambungan tuh, either fashion, music, event, concert, food, semuanya itu kan sangat banyak banget tuh, dan rapidly itu banyak banget tiap harinya. Itu kalau misalkan kalian seidealis itu masih mau batu lah bahasanya, kayak udahlah gue mau di sini ya udah gas. Tapi kalau misalkan kalian masih di keraguan, masih iya nggak ya kayak mungkin aku sekarang ya yang kayak masa sih kayak gini iya atau enggak ya enggak, walaupun pengen banget ya sebenarnya, tapi masih ada keraguan. Akhirnya ya belajar lah, coba hal baru, coba ngulik-ngulik kayak apa sih sekarang tuh banyak kan serba digital, serba AI. Benar. Itu kan kalau kita lihat di data-data tuh kan pasti 30-40 tahun pasti kita kerjanya sama teknologi 5.0 ya kan, industri 5.0 di mana teknologi udah jadi kita sendiri, udah jadi bagian dari kita.
Makanya aku ngambil di magang bagian digital marketing. Aku suka ngomong, aku suka jualan juga misalkan. Terus aku belajar dan secara digital gitu kan. Nggak menutup kemungkinan kan. Soalnya ya benar-benar kan ke depannya kayak gimana. Kita cuma bisa persiapan dari sekarang gitu sih. Backup plan sih yang penting. Backup plans. Oke. Gitu. Iya. Berarti apa ya, tetap punya skill yang relevan juga butuh ya. Jadi contoh-contohnya ya, saya kayak join di Maxi kan, kita di sini juga Yes. menyediakan skill-skill yang relevan gitu ya buat di zaman sekarang. Ya dari IT, dari UI UX, full stack, kalian bisa masuk di sini semuanya. Itu benar-benar menyiapkan kalian buat di industri masa depan gitu loh. Nah, meskipun kalian mungkin punya nih hobi kayak Minmax Satria nih, kalian bisa tetap apa ya, melakukan hobinya kalian, tapi kalian juga punya skill nih, skill di pekerjaan nih, skill yang dibutuhkan sama orang banyak. Yes. Nah, antara hobi dan skill yang kalian punya itu juga bisa dikolaborasikan. Nah, sebagai apa ya, di industri kreatif kan juga bisa jadi entrepreneur kan, juga tetap bisa apa ya, ya mungkin kalau di bidang IT dan sebagainya bisa lebih ke developer web atau kayak gimana, you never know kan bisa cabangnya kemana-mana. Jadi kayak nggak ada ruginya lah kita mau belajar apapun di dunia ini, asalkan jangan belajar yang nggak penting. Minmax Satria bakal ngasih kalian kata-kata hari ini. Silahkan. Nggak ada salahnya belajar. Karena kebanyakan dari kalian tuh pasti kayak gengsi gitu. Ini kok jadi kata-katanya panjang banget itu, kayak cerita. Nggak apa-apa. Ini bisa. Penutupan kali ya. Iya, nggak ada salahnya buat mulai. Jangan takut untuk memulai. Lebih baik. Kata-kata itu loh yang Lebih nyesel itu. baik sekarang lo nyesel kan. Kesel kan. Mutusin gue, lo yang ambil. Yoks Entertainment. Bagus ya. Anda membodohkan masyarakat ini. Gimana mau maju, bro? Ini buat kalian yang pertama kali atau kalian mau start karir kalian di mana gitu ya. Kalian masih bingung. Saya punya hobi, tapi saya juga pengen tetap punya pekerjaan yang tetap. Nah, ini kalian bisa handle dua-duanya dengan baik gitu loh. Kalian tetap bisa, nggak ada ruginya kalian tuh mendalami hobinya kalian, terserah dengan apa ya yang kalian inginkan lah, sekreatifnya kalian, punya idealisnya kalian. Tapi tetap skill-skill yang dibutuhkan, skill-skill relevan ya, itu nggak ada ruginya dan kalian nggak akan nyesel belajar semuanya itu. Oke, mungkin ya itu aja. Jadi buat kalian yang bingung nih gimana tipsnya, mau dimulai dari mana nih Kak? Saya mau tetap lanjut idealisme saya, tapi saya juga mau punya skill di industri. Bisa tuh langsung drop komentar, saya mau hubungin Bro Satria, mau masuk di industri kreatif. Join, bro. Nah, bisa masuk. Tapi kalian juga bisa upskilling juga, mengerti skill-skill yang relevan sekarang dengan join di Maxi Academy. Yes. Luar biasa. Langsung drop aja di komentar kalau kalian mau. Ya, mungkin itu cukup dari kita ya. Cukup dari podcast hari ini. Maxi Academy. Salam magang maksimal. Luar biasa. Gini nih, dua orang nggak ngerti cara yang ngomong gitu. You are my sunlight.